Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk dukungan dan support kalian yang sudah dukung channel kami dengan subscribe, komen, dan like. Terima kasih untuk semuanya. Dan untuk kali ini saya menceritakan kisah pesugihan siluman lintah yang pernah mengakibatkan derita yang dialami oleh Bu Siska. Ini kondisi tubuhnya itu sampai itu kurus dan yang membuat Bu Siska itu meninggal. Kejadian ini diceritakan oleh narasumber, yaitu salah satu tetangga Bu Siska yang melihat perubahan yang begitu drastis dari keadaan yang sangat memprihatinkan sampai dia itu menjadi kaya raya. Nah, awal ceritanya Bu Siska dengan keadaan keluarganya yang waktu itu benar-benar sangat memprihatinkan. Suaminya yang waktu itu mengalami gangguan penyakit yang membuat tubuhnya itu lumpuh. Bu Siska dengan anaknya yang masih berusia 4 tahun itu ditinggalkan oleh Bu Siska untuk bekerja sehari-hari. Dia bekerja sebagai buruh cuci, sebagai buruh nyetrika di setiap rumah-rumah yang membutuhkan tenaganya Bu Siska. Di suatu hari, Bu Siska ketemu dengan salah satu temannya, sebut saja namanya Bu Rina. Lewat Bu Rina ini, Bu Siska yang awalnya tidak percaya dengan keadaan Bu Rina, sewaktu Bu Rina menyapa Bu Siska, Bu Siska itu tidak percaya kalau itu Bu Rina, sosok wanita dengan tampilan yang gemerlap, dengan wajah yang berseri-seri, keluar dari mobil sewaktu dia lagi bekerja di salah satu tetangganya. Bu Rina menyapa Bu Siska sewaktu dia itu sedang menyetrika di rumah tetangganya. Sewaktu disapa, Bu Siska ini tidak percaya, benar-benar tidak percaya kalau itu Bu Rina. Nah, sampai singkat ceritanya, selesainya Bu Siska bekerja di rumah tetangganya, yaitu menyetrika, mencuci, dan lain-lainnya, Bu Siska diajak sama Bu Rina untuk sekedar berbincang ataupun melepaskan penat seharian dia bekerja sebagai pembantu di rumah orang lain. Bu Rina menceritakan kesuksesannya sama Bu Siska. Kesuksesannya Bu Rina ini yang membuat Bu Siska itu bertanya-tanya, kamu yang dulu biasa saja hidup sedari kecil dengan keadaan yang apa adanya seperti saya. Bu Siska masih bertanya-tanya, apa yang kamu kerjakan di luar kota sehingga kamu bisa menjadi orang yang sukses ini? Bu Rina menceritakan ke Bu Siska, kalau kesuksesannya yang didapat itu bukan semata-mata karena usaha suaminya, tapi semua itu karena keinginannya dia yang tidak sanggup dalam kemiskinan. Bu Rina memilih jalan tersebut itu jalan pintas, yaitu jalan sesat. Nah, waktu itu Bu Rina menjelaskan kalau ada satu tempat yang dinamakan Rawakadung. Nah, ini yang membuat Bu Siska itu akhirnya terpengaruh. Nah, singkat ceritanya, Bu Siska ditemani sama Bu Rina diantar ke salah satu tempat yang dimaksud tadi. Bu Rina ketemu dengan salah satu kuncen. Di situ dijelaskan keinginan tekad bulatnya untuk mendapatkan kekayaan secara instan, kekayaan secara cepat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Bu Siska yaitu mengangkat salah satu anak dari siluman lintah yang ada di rawa tersebut. Tanpa pikir panjang, Bu Siska yang waktu itu keadaan hidupnya memang dalam kesusahan, suaminya yang lumpuh, keadaan anaknya yang selalu kekurangan, selama bertahun-tahun kehidupannya memang susah. Pikiran seperti itulah yang membuat Bu Siska itu tanpa pikir panjang langsung mengiyakan syarat tersebut tanpa memikirkan dampaknya. Nah, singkat ceritanya,
Setelah syarat pertama diajukan juru kunci ke Bu Siska mengiyakan. Syarat yang kedua, setelah kamu mengangkat anak, akan ada syarat-syarat yang lain, yaitu ijol atau sebagai pengganti kekayaan yang sudah diberikan oleh siluman lintah. Yang ijolnya atau penggantinya itu adalah nyawa atau tumbal. Nah, untuk mendapatkan tumbal itu kamu harus dari keluarga atau orang terdekat. Bisa diambil dari salah satu anakmu ataupun dari keluargamu yang lain. Keinginan itu benar-benar tanpa dipikirkan jauh oleh Bu Siska. Bu Siska itu langsung iya saja. Nah, singkat ceritanya, setelah kedua syarat itu disepakati antara Bu Siska sama Kuncen, Bu Siska mulai melakukan ritual. Nah, syarat yang ketiga, setelah selesai melakukan ritual, Bu Siska ini harus bisa menyempatkan dirinya di setiap Selasa Kliwon datang ke suatu tempat yang sebelahnya, yang penting sebelahnya itu ada airnya, entah itu di pematang sawah, entah itu di kolam-kolam ataupun di mana saja. Nah, syarat tersebut itu harus dipenuhi sebagai syarat terakhir agar di setiap Selasa Kliwon Bu Siska ini datang ke rawa-rawa ataupun ke kolam yang ada airnya untuk menyusui bayi ataupun anak yang diangkat oleh Bu Siska, yaitu dari siluman lintah. Nah, setelah semua syarat itu dipenuhi oleh Bu Siska dalam waktu yang kurang 2 bulan, Bu Siska yang dimodali oleh Bu Rina untuk berdagang, yaitu dagang ikan waktu itu, kurun waktu 2 bulan, ikan yang dijual oleh Bu Siska yang tadinya sebagai buruh nyuci beralih profesi sebagai pedagang ikan di pasar. Usahanya dalam waktu 2 bulan itu laris manis. Sampai singkat ceritanya, setelah 2 bulan dia mampu meraup keuntungan yang luar biasa. Dia mampu memasok ikan-ikan dari satu pasar ke pasar yang lain. Nah, singkat ceritanya, kebutuhan ikan-ikan di pasar yang lain atau pesanannya sangat besar. Ini membuat kesuksesannya Bu Rina dalam kurun waktu setengah tahun setelah proses ritual tadi. Bu Rina ini seperti digosipkan oleh tetangga atau kampung sebelah kalau dirinya ini benar-benar sudah bersekutu dengan iblis. Karena secara logika lewat narasumber, kekayaannya itu tidak wajar. Bagaimana mungkin pedagang ikan yang tadinya tidak pernah bisa apa-apa, yang hanya berjualan sebagai pedagang ikan yang baru, bisa sukses dalam kurun waktu setengah tahun, mampu merenovasi rumahnya, mampu membuat rumah yang besar, mampu membuat kolam-kolam ikan sebagai tambungan ikan-ikan yang akan dijual belikan, sampai mengangkat karyawan untuk mengurus kolam-kolamnya. Ini yang membuat kecurigaan warga sekitar, termasuk salah satu narasumber, kalau Bu Siska itu melakukan pesugihan. Tapi pesugihan apa waktu itu belum diketahui oleh narasumber. Nah, setelah apa yang diinginkan oleh Bu Siska semuanya tercapai, dari rumah, perusahaan ataupun ikan-ikan ini dari kolam, bukan cuma 1 sampai puluhan kolam yang khusus digunakan untuk menyiapkan pasokan-pasokan ke setiap pasar. Kesuksesannya itu semakin bertambah. Mobil mewahnya, sampai singkat ceritanya Bu Siska ini karena setiap hari harus pakai motor dan diantar oleh orang lain dengan keadaan yang sudah kaya raya, Bu Siska membeli mobil sekaligus mengangkat orang untuk menjadi sopir pribadi. Lewat sopir pribadi, Bu Siska menjalankan usahanya yang tadinya di kotanya sendiri bisa
melebarkan ke kota yang lain, ke kabupaten yang lain, sampai benar-benar usahanya itu luar biasa. Sementara suaminya yang keadaannya lumpuh dibantu, sementara keadaan suaminya yang lumpuh setelah keadaan Bu Siska yang sudah menjadi orang kaya, suaminya dirawat di salah satu rumah sakit sampai keadaannya itu bisa duduk di kursi roda walaupun tidak sepenuhnya bisa normal. Keadaan seperti itulah dengan kondisi anaknya yang waktu itu sudah berusia hampir 5 tahun. Bu Siska sering mengajak anaknya itu pergi-pergi kemanapun, entah itu liburan, tanpa didampingi suaminya. Nah, singkat ceritanya, dengan sopir pribadinya ini, Bu Siska dengan keadaan suaminya yang sudah lumpuh selama bertahun-tahun, kurang lebihnya itu 2 tahun semenjak suaminya lumpuh, Bu Siska mungkin keinginan untuk berhubungan dengan laki-laki lain itu ada hasrat, apalagi dengan kekayaan dan juga sopir yang diangkat ini terbilang masih muda. Nah, dengan keadaan sopir pribadi yang dikenalnya, dengan kekayaan dan juga apapun keinginan sopir itu diberikan, sopir itu akhirnya menuruti keinginan Bu Siska yang singkat ceritanya setelah hampir kurang lebihnya 1 tahun Bu Siska mengelola kolam ikannya, anaknya yang usianya 4 tahun ini mengalami musibah, penyakit yang entah penyakit apa ini yang membuat anaknya itu meninggal. Nah, ini mulailah dugaan-dugaan dari warga sekitar, termasuk salah satu narasumber ini, kalau anaknya ini ya dijadikan syarat pengganti kekayaan yang sudah dimiliki oleh Bu Siska. Singkat ceritanya, kecurigaan warga tentang anaknya yang meninggal secara mendadak ini membuat narasumber itu berasumsi atau berpendapat kalau kekayaan yang dimiliki oleh tetangganya itu Bu Siska itu benar-benar tidak wajar. Apalagi hubungan gelap dengan sopir pribadinya yang membuat Bu Siska ini sampai mengandung. Ini suaminya ini pernah cerita ke salah satu tetangganya, itu karyawan yang di kolam, kalau keadaan dia yang sudah lumpuh tidak lagi bisa berhubungan dengan istrinya, tidak bisa menafkahi secara batinnya ke istrinya, ini dengan berat hati membiarkan istrinya untuk melakukan hubungan di luar nikah, yaitu dengan sopir pribadinya. Tapi keadaan seperti itu membuat suaminya Bu Siska yang pernah cerita ke salah satu pegawainya yang menjaga kolam, termasuk ke salah satu narasumber, menceritakan kalau kondisi istrinya yang mengandung waktu itu, dia Bu Siska itu mengalami hal-hal yang di luar nalar. Di usia 1 tahun setelah anaknya meninggal, kandungannya pun meninggal setelah dilahirkan beberapa hari. Nah, ini mengkaitkan lagi antara kematian anak yang pertama dan yang kedua yang secara beruntun dalam jangka waktu bertahun. Ini membuat rumor yang benar-benar membuat Bu Siska itu tidak bisa nyaman hidup di sekitar desanya. Ya, sampai singkat ceritanya, setelah anak pertama dan kedua menjadi syarat pengganti kekayaan Bu Siska, Bu Siska ini semakin menjadi kekayaannya. Di tahun ketiga, hubungan antara sopir pribadinya ini masih berlanjut. Kejadian yang menimpa sopir pribadinya yang membuat sopir ini meninggal dunia itu cerita dari suaminya. Sewaktu istrinya yang sedang melakukan ritual di dekat kolam di malam atau dini hari, itu sedang menggendong seperti bayi tapi berbentuk hitam besar seperti ukuran anak bayi, itu sedang disusui oleh Bu Siska. Dan itu pun disaksikan oleh suaminya. Kalau sopir
yang melihat istrinya yang sedang menyusui dan kepergok ritualnya, itu kematiannya itu dikarenakan karena sebagai tumbal, karena sudah memergoki Bu Siska yang sedang ritual. Nah, kematian super pribadinya pun waktu itu tidak terungkap karena sebagai kematian yang wajar, karena dia tercebur ke kolam dan yang membuat nafasnya itu mungkin terhenti. Singkat ceritanya, setelah kematian sopir pribadinya, Bu Siska yang ingin mengangkat sopir pribadi yang lain, Bu Siska ini susah mendapatkannya karena rumor yang beredar kalau Bu Siska itu menumbalkan sopirnya, menumbalkan anak-anaknya. Ini yang membuat susah Bu Siska untuk mendapatkan orang terdekat, yaitu orang kepercayaan sebagai sopir pribadinya. Nah, keadaan inilah dalam kurun waktu 1 tahun Bu Siska tidak mendapatkan sopir pribadi atau orang lain. Keadaan itu benar-benar membuat Bu Siska itu mengalami kejadian yang benar-benar sangat mengenaskan. Karena setiap bulan dia harus menyusui siluman lentah. Dengan keadaan seperti itu, tanpa orang yang ditumbalkan sebagai pengganti kekayaan. Karena Bu Siska harus mengangkat anak, yaitu dari siluman lintah. Ternyata yang diminum itu bukanlah air susu, tapi darah dari Bu Siska sendiri. Nah, ini yang diceritakan narasumber. Sewaktu Bu Siska mengalami keadaan yang tubuhnya dari bulan ke bulan tubuhnya semakin kurus, karena usaha dari keluarganya Bu Siska lewat suaminya meminta bantuan tetangganya sekitar untuk membawa istrinya ke rumah sakit, dirawat, diperiksa, tapi tidak ada hasil yang membuat Bu Siska itu bisa membaik kondisinya. Dari bulan ke bulan itu semakin memburuk sampai tubuhnya itu semakin mengering. Ya, semuanya itu dikarenakan siluman lintah yang menyusu Bu Siska. Itu yang diminum bukan ASI tapi darahnya Bu Siska sendiri. Lewat warga ataupun narasumber di sini menyarankan ke suaminya agar istrinya itu didatangkan praktisi ataupun kiai, sebab penyakit yang dialami oleh istrinya yaitu Bu Siska itu tidak wajar. Nah, lewat saran itulah suaminya mempersilahkan narasumber dan juga tetangganya agar mendatangkan seorang praktisi yang sekaligus seorang kiai. Nah, singkat ceritanya, lewat Pak Kiai itulah Bu Siska yang keadaannya sangat mengenaskan, tubuh yang semakin mengering, hanya tinggal tulang dan kulit yang sangat tipis. Semua tulang-tulangnya itu kelihatan, dari bagian tangan, kakinya sampai wajahnya itu benar-benar sudah seperti tengkorak yang hidup. Ini kondisi Bu Siska. Nah, lewat Pak Kiai semuanya hanya terungkap kalau yang dialami oleh Bu Siska itu adalah timbal balik kekayaan yang diberikan siluman lintah dengan cara mengangkat anak yang harus diritualkan lewat cara menyusui setiap Selasa Kliwon. Itu harus dilakukan. Nah, semenjak keadaan Bu Siska yang sudah tidak memberikan syarat yaitu idol pengganti yaitu tumbal, dia siluman tersebut akan menggerogoti tubuh si pelaku yaitu Bu Siska sendiri, dan itu terjadi setelah hampir 1 tahun lamanya. Bu Siska itu yang mengalami kondisi yang sangat mengenaskan seperti tengkorak hidup. Dari penjelasan Pak Kiai itu semakin menjelaskan ke orang-orang sekitar yang menyaksikan proses mendoakan Bu Siska agar sakaratul mautnya dimudahkan, termasuk dibantu oleh beberapa warga untuk bersama-sama mendoakan. Bu Siska ini menjerit-jerit kesakitan, teriak-teriak, itu seperti tengkorak hidup yang berteriak, sampai suaminya hanya bisa menangis, memohon sama Pak Kiai, tolong Pak Kiai bantu. Iya, tenang Pak, tenang Pak.
doakan saja. Nah, singkat ceritanya setelah dibacakan Yasin sampai beberapa kali, mungkin ada 7 kali dari cerita narasumber, Bu Siska ini bisa meninggal dunia dengan tenang. Wallahu alam, masalah dia tobat atau tidaknya itu wallahu alam. Nah, ini yang diceritakan oleh narasumber tentang kejadian Bu Siska yang pernah memuja dengan siluman lintah lewat ritual disusui sebagai anak. Dari kisah Bu Siska ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya bahwa segala sesuatu apapun yang bersekutu dengan iblis, timbal baliknya tidak ada yang sepadan, hanya kenikmatan sesaat. Terima kasih dari kami seluruh tim channel Sunyi Sepi. Mohon maaf akhir kata, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.